Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8, pada pelajaran PPKN, kalian akan diajarkan oleh saya, Ibu Rifqa Afriani. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya seperti biasa, kemudian kita berdoa dan kita menyanyikan lagu Pancasila karena materi kita hari ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita pada hari ini
yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai kata dasar yang berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jika dihubungkan dengan negara, maka kata dasar dipahami sebagai pedoman dan pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencangkup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki setiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI yang dilahirkan atau yang dibuat pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas tentang dasar negara Indonesia. Ada beberapa tokoh yang mempunyai pendapat tentang dasar negara. Di antaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada akhir sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kalinya secara resmi menyebutkan 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Sejak saat itu kita mengenal istilah Pancasila. Dalam perkembangannya, tim kecil dari BPUPKI ini yang disusun dari 9 orang atau biasa disebut sebagai Panitia 9 menentukan susunan panitia yang dilalui secara proses atau dilalui dengan proses yang sangat berat yang pada akhirnya terbentuklah susunan Pancasila dengan urutan seperti yang kita kenal saat ini. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini telah dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara juga telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis piramidal. Apa sih arti dari hierarkis piramidal? Hierarkis piramidal ini artinya tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat terpisahkan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila, karena kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, Pancasila memiliki dua peran. Yang pertama, sebagai hukum tertinggi. Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi, artinya Pancasila memiliki kedudukan puncak dan tertib hukum negara Indonesia. Pancasila akan menduduki posisi puncak di atas Undang-Undang Dasar sebagai kaidah tertinggi. Yang kedua, Pancasila sebagai papan uji aturan perundang-undangan. Artinya, perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan Pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, peraturan perundang-undangan terkait akan batal demi hukum. Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila-sila Pancasila masih bersifat umum, sehingga harus dijelaskan lebih terperinci dengan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketentuan sila tersebut masih umum sehingga dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejumlah arti penting, yaitu sebagai asas berdirinya negara, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, dasar sumber tertib hukum nasional, ligatur atau sering disebut sebagai pemersatu bangsa, dan pembentuk karakter Pancasila dalam negara Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian buka LKS-nya halaman 10, dikerjakan di buku tulis nama, kelas, tanggal, dan halamannya, serta jawabannya saja. Jika sudah selesai, silakan kalian kirim jawabannya via WA di chat pribadi ke saya. Ya, dikumpulkan sesuai dengan jam pelajaran.